Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di acara Ngobrol Santai bareng saya Muhammad Abdul Rafiq. Kali ini saya sudah bareng teman saya yang juga santri di pondok pesantren. Ada Bang Ray. Halo Bang Ray, apa kabar? Halo, alhamdulillah bil khair. Masya Allah. Rofi ini juga apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik nih Bang Ray. Jadi kali ini kita membahas seputar dunia pesantren nih Bang Ray. Karena orang di luar itu Bang Ray penasaran bagaimana sih kehidupan santri di pondok pesantren. Menurut Bang Ray ini apa sih hal yang menarik jadi seorang santri di pondok pesantren Bang Ray? Boleh Bang Ray silakan. Oke, kalau kehidupan tentang pesantren ya layaknya hidupnya kita seperti biasa lah ya. Bangun, sholat subuh. Cuman yang bedanya itu biasanya kalau orang itu bangun langsung pergi ke masjid, sholat subuh. Nah, kalau di pesantren itu bangun, sholat tahajud bersama Wow. kadang. Habis itu baca wirid lagi, ngaji, mengulang hafalan, Hmm. mutola'ah, terus baru zikir, subuh, setelah subuh zikir lagi, terus ngaji lagi, setelah ngaji ngaji lagi, dia every time tuh untuk ngaji doang gitu. Wow, mantap Nah, ternyata ya Bang Ray. ya, Tentu kita melakukan hal seperti itu ada tantangannya ya Bang Ray. Pasti ya Bang Ray. ya pasti ada tantangannya. Salah satu tantangannya ya kita harus sabar. Hmm. Ya pasti di setiap pesantren itu ada ujian dan cobaan. Itu juga sama seperti di kehidupan kita biasanya ada ujian dan cobaan. Tapi kalau di pesantren itu ujian dan cobaannya itu lebih kuat karena mempertahankan iman tadi. Jadi hal yang paling menantang atau tantangan terberat di dunia pesantren itu apa tuh Bang Ri? Selain sabar tuh Bang Ri. Kalau tantangan terberat itu ialah harus eh, bisa menahan aura-aura dari luar itu, paham nggak? Jadi kita Oh, harus bisa menahan nafsu kita kalau untuk misalnya ada kawan kita dari luar mengetahui. gitu. Ya, kadang kan di pesantren itu kan kita memang dikurung ya, Ya dikurung betul. artinya agar kita tidak mengetahui hal-hal luar. Ya, Karena kalau udah kita tahu tentang hal-hal luar yang di luar ekspektasi itu bisa meruntuhkan keimanan kita dalam belajar agama gitu. begitu ternyata Ya. di dalam dunia pesantren. Nah, jadi ini Bang Ri, sekali lagi nih Bang Ri. Kan ada orang di luar itu ngomong Bang Ri bahwasanya dunia pesantren itu kejam lah Bang Ri. Hmm. Bahkan ada yang bilang dunia pesantren itu perbudakan. Menurut Bang Ri ini pandangan Bang Ri gimana tuh? Kalau kita lihat kejam dan perbudakan, sebenarnya bukan cuma di pesantren ya. Iya, Kita sudah lihat di sekolah-sekolah biasanya kalau ospek mungkin iya ya. betul. Nah, kalau mau jadi tentara, mungkin pernah lihat kalau mau jadi tentara itu harus ditempa dulu ya. Nah, semua pelajaran itu ya harus ditempa. Ditempa ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk menguatkan mental kita gitu. Kalau mental kita udah kuat, udah enak. Jadi kalau kita mau belajar yang lain itu enak gitu, nyaman gitu. Ya, Mental kita sudah kuat, nggak kayak kalau kita nggak ditempa dulu kan nanti pas kita ketemu pelajaran yang sulit ataupun cobaan yang besar itu kita nggak bakalan kuat untuk nahannya gitu. Nah, ya di Trans 7 ya. iya betul. Kalau menurut saya pakai dua pandangan. Sini Hmm, saya pakai pandangan sebagai saya sebagai santri dan juga pandangan saya sebagai wartawan ya, misalnya sebagai, tim jurnalis ya, Trans 7 kan. iya Nah, iya, di sini kan kita lihat bahwa ini memecahkan 2 pandangan. Yang pertama, tentang keburukannya di pesantren, betul. kedua tentang pencemaran nama baik ya. Iya Nah, iya. kalau saya belajar di perkuliahan saya itu, saya belajar ada namanya kode etik jurnalistik. Iya betul. Nah, kode etik jurnalistik ini diajarkan agar ketika ketika kita menyampaikan berita itu tidak sembarangan gitu. Nah, kalau kita lihat dari pandangan media tentang Trans 7 ini kan ini udah melanggar kode etik. Pertama itu tidak mensensor muka Iya wajah betul. yang ditampilkan. Nah, terus menyebut nama lembaga tanpa izin, bahkan nama orang tersebut. Nah, itu kan sudah melanggar privasi ya Iya sebagai betul. kode etik jurnalistik. Nah, kalau kita pandangan sebagai santri, apakah hal seperti itu ada? Ya, memang ada, tapi pemahamannya tidak seperti itu gitu. Tidak seperti yang orang bilang gitu. Karena orang yang paham itu dia merasakan gitu. Nah, jadi kayak semisal kalau media Trans 7 memang ingin menaikkan sebuah sebuah isu, ya nggak mesti dengan cara seperti itu gitu. Bahasanya mungkin bisa di haluskan ataupun videonya disensor dulu dan diminta izin. Jadi seperti itu sih menurut Baik, saya. terima kasih Bang Ray atas penjelasannya yang luar biasa. Jadi kesimpulannya jadi santri itu capek iya, tapi banyak manfaatnya ya Bang Ray. Iya, Banyak manfaatnya juga ya Bang Ray. Oke. iya.
bisa disiplin, mandiri, dan menambah ilmu ya Bang Gerai. Baik, Iya. terima kasih ya kepada Bang Fahri Faturrahman untuk ngobrol bareng saya yang begitu panjang. Semoga teman-teman yang nonton juga bisa termotivasi. Saya Muhammad Abdurrafiz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.